nggak usah diganggu-ganggu, ya. Nggak usah mengklaim, kita pun akan berterima kasih. Biarkanlah STY melanjutkan apa yang udah dia bangun sekarang nih kerjain ya. Progresnya juga kita bisa lihat kok ya. Jadi nggak semata-mata medali. Medali ini akan datang sendiri nanti kalau Indonesia sudah punya gaya main. Ya, gue pingin ibaratnya kalau lu ibaratin EPL sekarang ya, MU punya gaya main gak sih? Enggak, ya. Iya kan, nggak ada gaya main MU saat ini, ya kan? Mereka bisa kalah, bisa menang, bisa seri, ya tergantung performa si pemain-pemainnya. Gaya mainnya nggak ada. Set piece, rumahnya fans sepak bola. Yo set piece, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Kembali lagi dengan saya Angga dan teman saya Reja. Hidup Indonesia. Hidup Indonesia, yoi, forever. Tapi forevernya di underdogs, bro. Masa timnas apakah forever di underdogs? Gue nggak tahu ya. Kita bahas menarik malam ini. Timnas nih kemarin kembali berlaga, bro, di apa namanya? Di ajang kualifikasi Piala Asia ya. Setelah kemarin kita berhasil mendapatkan medali perunggu di SEA Games 2022. Berhasil atau gagal? Berhasil mendapatkan medali perunggu, cuma keinginan kita kan sebenarnya medali emas, dan target dari PSSI juga medali emas, dan ini jadi sedikit ada polemik kan. Lawan-lawan yang bakal dihadapin kalau di Piala Asia kan nggak kayak Laos, Kamboja, Singapura ya kan. Indonesia bakal kalau main di Piala Asia kan bakal ketemu negara-negara ini ya, yang sepak bola di Asianya bagus kayak Jepang, Korea, Arab juga bagus-bagus deh, bro. Ya Asia jauh lah kayak Australia. Ya, Asia jauh ya kan. Nah, tapi Indonesia kan kita tahu harus melakoni kualifikasi Piala Asia ya untuk sampai lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Nah, di grup Indonesia sendiri kita tahu ada Yordania, ada Kuwait, ada Nepal. PSSI juga sudah membuat KPI, sudah mematok bahwa Indonesia harus lolos ke putaran final Piala Asia. Dan itu adalah janji ini, bro. Udah lama banget itu janjinya ini, bro, salah satu janji dari visi misi Pak Iwan Bule ketika mencalonkan diri jadi ketum PSSI, Indonesia lolos Piala Asia. Piala Asia. Iya, karena udah lama banget sih, bro. Terakhir tahun 2007, bayangin loh. Masih zamannya Firman Utina, BP, ya kan, Budi Sudarsono, ya kan kalau lu ingat ya. Zaman-zamannya gua masih main tuh, kalau main pasti striker lah kalau gua waktu itu. Kalau sekarang jadi back, bro. Ya, tapi apakah PSSI bakal dan sudah memberikan dukungan kepada Sinteyong dan anak asuhannya ya? Nah, mari nih kita bahas, bro Angga. Itu dia tuh sumbernya tuh di sana. Nah, kalau kita lihat ya performa timnas nih, kalau kita sorot performa timnas di kualifikasi Piala Asia kemarin, ya kan? Yang kita tahu ini adalah event resmi ketiga Sinteyong selama menukangi timnas Indonesia. Dari banyak drama lah ya, banyak drama. Dan seperti biasa, memang kita banyak drama di timnas ini. Setelah yang pertama itu kita meraih runner up ya di Piala AFF, yang targetnya kita mengharap dia bisa juara, lalu meraih medali perunggu yang targetnya kita pengen medali emas. Nah, berkaca dari prestasi dua timnas dalam dua ajang tersebut, kalau gua bilang Sinteyong itu bisa mengangkat performa timnas kita ke level berikutnya, the next level, kayak gitu, bro. Gitu ya? Iya, karena sepak bola negara kita yang bertahun-tahun ini terpuruk dan sering gonta-ganti pelatih, baru kali ini nih Indonesia ini bisa kembali hadir dan meraih euforia yang seharusnya ada, kayak gitu, bro. Gitu, yang sebelumnya nggak ada. Kalau gue lihat sih di ajang kualifikasi Piala Asia ini ya, lawan kita kan juga nggak mudah, tapi kita seperti bisa memberi perlawanan sebenarnya. Nggak seperti tahun-tahun sebelumnya kalau kita selalu jadi lumbung gol ya kalau ketemu negara-negara kuat di Asia. Nah, contohnya kemarin melawan Kuwait waktu di pertandingan pertama, kita lihat timnas berani nge-build serangan, ya kan, pede lah ya, dan tenang ketika menguasai bola. Kita juga dapat peluang yang lebih banyak dibanding Kuwait ya. Itu sesuatu yang sebenarnya udah lama nggak kita lihat di timnas kita ya.
Yoi, yoi, Ya kan, kemudian yoi. waktu lawan Yordania kalau lu nonton ya memang kita kalah gitu ya, tapi kita juga membuat Yordania kesulitan. Padahal kalau Yoi. kita lihat di histori pertandingan kita lawan Yordania itu kan seringkali kita kalah dengan selisih lebih dari 3 gol gitu lima ya. kosong pernah. Pernah Hmm, 5-0. Nah, ini tentu pernah 5-0. sinyal positif dan menunjukkan bahwa ada progres lah ya, bahwa kita juga Yes. punya kemampuan bersaing di level Asia kan, Bro. Makanya Gitu. sebenarnya gue tanyain apalagi ya sih yang kita ragukan dari Sintayong, ya kan? Kita memberikan, kita nih harus ngasih ngasih trust dan memberikan waktu kepada STY untuk bisa bekerja Hmm. dan fokus semaksimal mungkin untuk nge-rebuild ya, ngebangun sebuah tim yang kita semua impikan. Sampai video ini dibuat Hmm. ya, Indonesia tuh Ya, masih berpeluang untuk bisa lolos ke putaran final Piala Asia dengan jalur menjadi runner up. Akan ada 5 tuh bro, yang negara yang dipilih runner up lebih yang terbaik. bisa lolos ya, betul. Cuma Nah, tinggal lawan Nepal ya, Nepal bisa ya. lah ya, tinggal lawan Nepal dengan gol sebanyak mungkin sehingga kita bisa menang selisih gol. Nah semoga nih sampai video ini dipublish ada kabar baik untuk masyarakat Indonesia Hmm. aja. Ya, betul. Mudah-mudahan. Nah, tapi maksud gue gini, kalau lu sendiri ngerasa support dan dukungan yang diberikan PSSI ke timnas dan STY itu udah sebanding belum sih sebenarnya dengan target yang diberikan PSSI? Belum, kalau menurut gua belum PSSI sebagai induk Hmm. federasi itu belum memberikan apa yang sebenarnya yang Sintayong atau teman-teman di timnas butuhkan, kayak gitu ya. Hmm. Mungkin gua lebih menganggap itu PSSI itu sedang mengganggu apa yang sedang dibangun oleh Sintayong, kayak gitu bro. Kalau kita flashback ke belakang nih ya, mulai dari Iya, kasus ya. booking lapangan yang salah booking, gitu ya. Hmm. Terus apa namanya, kurang, itu nunjukin banget tuh nggak ada koordinasi antara pelatih. Terus kita ada insiden Elkan Bagot yang ke 7-Eleven ya, Oh iya, keluar selama Piala AFF kemarin gitu ya. ya Terus nggak bisa kan ada main yang akhirnya. nyalahin juga. Kita nggak pernah tahu siapa yang ngebolehin Elkan Bagot untuk beli odol kan waktu itu. Terus Bapak, terus ada lagi Pak Iwan menganggap STY gagal karena tidak bisa membawa juara AFF, Ya, ya. tidak bisa meraih medali emas di SEA Games. Hmm. Harusnya nih ngelatih tim junior aja nih, tim U20 aja, kayak gitu. Nah, Hmm. pertanyaannya, emangnya pemain kita adalah pemain top semua? Kan enggak, bro, Iya, kayak gitu. betul sih. Hmm. Gitu. Emang pelatih timnas sebelum STY itu bisa memberikan apa yang STY berikan, apa yang PSSI targetkan kayak juara? Enggak juga, bro. Ya kan? Enggak juga. Emangnya PSSI dengan memecat STY dan gonta-ganti pelatih dan membuahkan hasil juga enggak juga sebenarnya. Jadi kenapa sih PSSI tidak coba untuk diam aja dulu, Hmm. let Sintayong do apa yang dia butuhkan untuk melakukan atau nge-rebuild timnas ini, dan nanti juga pasti akan ketemu formula bagi Sintayong untuk membawa timnas ke level yang cukup tajam di Asia. Oke, Contohnya aja oke. nih Jadi ya, lo merasa STY harus diberi waktu ya? diberi Hmm. waktu ya, CSTY minta training center aja nggak dikasih, malah suruh netizen yang patungan, kan aneh gitu. Iya, Iya, iya. gua ini loh sempat baca di beberapa artikel juga di Flankers ya. Di Flankers itu dia Ya. membandingkan manuver dari ketua umum federasi di negara itu, federasi sepak bola di negara itu, dengan manuver yang dilakukan oleh ketum PSSI. Jadi memang di Singapura, di Malaysia, di negara-negara lain tuh nggak ada tuh yang ketum federasinya itu sampai curi adegan atau mengklaim bahwa itu adalah prestasi dia, tuh nggak ada sih bro. Bahkan jarang sekali Hmm. tampil ketua-ketua umumnya ya, presiden-presiden federasi itu jarang. Nggak seperti yang dilakukan oleh yang terhormat Pak Iwan Bule sekarang. Dan itu bagi gue tuh mengganggu sama sekali, mengganggu lah bro. Kayak Ya, gitu. yang kemarin ceritanya itu ya, ada data di mana yang 31 kali tampil selama 30 hari ya. Iya, iya Iya, iya. itu kan Dan luar biasa. ceritanya kan kemarin ada jurnalis ya yang nulis ya bahwa kemenangan Indonesia ini seakan-akan diklaim adalah berkat hasil kecemerlangan Pak Iwan ya, gitu ya. Iya, Hmm. sosok di balik
kesuksesan timnas mengalahkan tim Kuwait itu di artikel resmi PSSI, bayangin. Ya gitu ya. Sekarang kita kalah lawan Yordan, emang mau bilang itu adalah sosok apa? Di belakang kekalahan itu adalah Pak Iwan Bule, kan enggak juga, enggak ada artikel kayak gitu juga. Artinya walaupun itu bukan ditulis oleh PSSI, tapi PSSI menyetujui ya karena mengangkat artikel itu di website resminya ya, gitu ya. Iya, ya walaupun pada akhirnya sekjennya klarifikasi kan, ini enggak sih. Buat lu itu masalah ya? Masalah bro, masalah besar. Lu bayangin, kita sedang fokus, kita sedang ini, malah dibuat gaduh dengan ya hal-hal yang sebenarnya merusak konsentrasi dari pemain-pemain timnas gitu bro. Ya, kalau gue sih setuju bahwa itu mungkin akan bisa mengganggu konsentrasi para pemain yang sedang berlaga ya. Tapi kalau didiskreditkan Pak Iwan ini karena sering tampil, kemudian mengklaim kemenangan, nah menurut gua memang ada sedikit perbedaan, bro. Ya kalau dibandingkan negara-negara Asia Tenggara kayak Singapura, Malaysia, ya Filipina, ya memang kan kita tahu animo bola di kita itu jauh lah dibanding negara-negara itu. Ya itu satu kalau dibandingin sama negara Asia Tenggara. Kemudian kedua, kita tahu federasi kita sempat terpuruk ya, kita sempat dilarang main, sempat ada skandal korupsi ya, sehingga memang attention dari si sang ketua itu harus lebih micromanagement ya. Jadi harus lebih detail ya, karena ini bukan federasi yang udah established, lo bisa jalan sendiri ya kan. Nah, kemudian kalau bicara tampil ya, karena memang kulturnya di sepak bola di Indonesia ini begitu memikat, dan kalau lu tahu kan jadi ketua PSSI itu selalu jadi rebutan sejak zaman dulu gitu ya. Pasti. Nah, ini sebenarnya nggak hanya dilakukan oleh Pak Iwan gitu ya. Mungkin kalau gue justru ngerasa Pak Iwan boleh nggak begitu banyak tampil lah. Kalau di Indonesia, serius ya, enggak, kalau diingat di Indonesia kan ketua-ketua PSSI kita selalu ngetop gitu, selalu banyak tampil. Kalau mungkin kemarin dalam masa transisi ada Pak Joko Driono, ada Iwan Budianto gitu ya. Tapi kan sebelum itu kalau lu ingat Pak Edi Ramayadi, ada Lanyala Mataliti, ada Nurdin Halid, sampai zamannya Agung Gumelar, Azwar Anas ya memang ketua PSSI kita muncul kan ke permukaan kan, dan menurut gua itu sah-sah aja ya, walaupun mungkin sebaiknya nggak dilakukan di saat timnas sedang bermain, ya kan. Nah kemudian kalau kita compare ke negara-negara yang dibandingkan sama datanya The Flanker tadi yang lu sebut, misalnya kayak negara Eropa, negara Latin ya, ada yang bilang Brazil aja itu nggak pernah bro. Presiden asosiasi nggak pernah. Ya iya, nggak pernah emang. Yang tampil itu presiden negaranya, bro. Bukan presiden asosiasinya lagi di Brazil. Gitu. Iya kan? Jadi menurut gua apa yang dilakukan Pak Iwan kalau dibandingkan dengan ketum-ketum PSSI sebelumnya sih ya biasa-biasa aja gitu ya. Lebih minim gitu maksudnya ya. Ya minim juga gitu ya. Karena selalu ketua umum federasi kita itu selalu muncul gitu ya. Nah tapi menurut gue memang kurang pas, kurang tepat waktunya apabila dilakukan di saat timnas kita lagi berlaga ya. Gitu. Nah itu dia, itu yang kurang pas gitu ya. Tapi kalau lu pasti kan nonton IPL, nonton Serie A ya, lu kan bisa lihat perbedaannya. Di IPL sangat jarang presiden atau ownernya si klub ini tampil ke permukaan. Mungkin kita bisa beberapa doang paling. Beberapa doang kan ya. Iya. Mungkin yang paling sering dulu Roman ya kan. Iya kan waktu dia masih di Chelsea. Ya. Tapi kalau di Serie A itu semua presidennya tampil, bro. Ya, presidennya ngomong. Ya. Jadi mirip-mirip tuh sama Indonesia gitu. Dan mereka muncul terus gitu. Ya, jadi memang iya sih. Nggak bisa nggak bisa sama-samain lah menurut gue ya. Nggak apple to apple menurut lu gitu ya. Yes, gitu sih bro. Nah, ya tapi kan memang balik lagi sih ketoksikan ini tuh sebenarnya ganggu banget. Oke, misalnya Pak Iwan Bule ini lebih sering minimal tampil, cuma kan mengklaim sebuah kemenangan kemarin adalah gara-gara dia seorang terus mengabaikan yang lainnya juga kayaknya nggak elok juga.
Yes, pas betul. juga, Betul nggak betul. harusnya nggak seperti itulah, kayak gitu. Ya, walaupun Mhm. tanpa artinya gini loh, tanpa berita itu pun kita kita juga sudah berterima kasih kepada Iwan Bule, gitu ya. Ya kan? Nah, tapi yang menarik, lainnya Bro Angga, ini yang Iya iya masalah iya. SBY bakal bakal ngelatih timnas U20 Ya kalau lu itu baca kemarin kan. ya. Iya Itu kan kan? katanya gara-gara memang KPI yang ditetapkan sama Exco itu nggak Nah, berhasil. yes. Nah, akhirnya ada voting tuh bro, dari 12 Exco itu ada 2 orang, cuma 2 orang dari anggota Exco yang masih ingin Sintayong melatih timnas senior, Pak Hasan Abdul Wah, Ghani dan salah satunya lagi gue lupa. Selain iya, itu, mereka pengen Sintayong itu jadi melatih timnas junior saja. Nah, ini kan menurut lu iya. gimana? Ya kalau gue Gitu. bilang sih pokoknya biarkanlah STY melanjutkan apa yang udah dia bangun sekarang nih kerjain ya. Progresnya juga kita Hmm, bisa lihat kok ya. hmm. Jadi nggak semata-mata medali. Medali ini akan datang sendiri nanti kalau Indonesia sudah punya gaya main ya. Yoi. Gue pingin ibaratnya kalau lu ibaratin EPL sekarang ya, MU punya gaya main gak sih? Enggak ya. Iya kan, nggak ada gaya main MU saat ini, ya kan? Iya, Mereka iya. bisa kalah, bisa menang, bisa seri, ya tergantung performa si pemain-pemainnya. Gaya Iya, mainnya nggak ada gitu loh. Nah, karakter. salah satu alasan kita dulu merekrut Sinteyong adalah kita kan merasa dia adalah pelatih yang cocok untuk nge-build up gaya main kita, ya Yoi. pemain Indonesia Yoi. yang cepet, yang lincah, ya kan? Mm, Karena kita mm. terkesima sama apa yang dia tunjukkan di Korsel, gitu Betul. kan? Di Piala Nah, Dunia gitu. dan rasanya Oh, Indonesia lebih cocok gaya mainnya ke sana gitu. Kita kan pernah punya ya, pelatih Eropa Timur, ya kan? ya, Pernah ya. punya pelatih Ivan Kolev, dari Latin, dari Spanyol, Luis Milla. iya kan? Nah, iya kan? Nah, Mm. kemarin kenapa STY diambil salah satunya itu karena kita harus punya gaya main dan kita pengen dikenal. Kayak hari ini kalau gue sebut Korea Selatan, lu pasti udah terbangun di pikiran lu, oh Korea Selatan, mainnya Ya, cepat, mainnya ya, begitu. Lu udah pasti ya, kan. Kalau ya. gue ngomong Jepang, lu pasti udah kebangun, oh orang-orang dengan teknik tinggi, Ya, dengan passing Brazilnya bagus. Asia lah. Iya, lu udah kebayang. Nah, Indonesia harus punya itu dan gue rasa biarkan saja Pak SBY bekerja gitu ya, nggak usah Mm. diganggu-ganggu ya. Nggak usah mengklaim, kita pun akan berterima kasih menurut gue. Yoi. Iya Ya, kan? ya, iyalah, Apa yang iyalah. bapak-bapak ini lakukan untuk federasi bola kita ya. Iya, Gitu. iya, iya. Ah, Yes. isu sepakat banget, makanya muncul isu terbaru itu bahwa ketum PSSI berikutnya nih harus dari orang muda nih, Bro. Wah, Yoi. cocok lu tuh, Kita cocok kita lu. kita lihat aja ya, set piecer juga kalau Ya, punya komen, ya. pendapat yang berbeda silakan tulis di kolom komen. Apakah Sintayong ini harus diberikan waktu atau ya udah Sintayong lu ngelatih timnas U20 aja. Kita tunggu komennya. Thank you banget sudah nonton video ini. Jangan lupa nanti saksikan video-video lainnya yang berkualitas tentunya hanya di Set Piece, rumahnya Rupanya fans sepak. fans sepak bola.